Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik, tapi di Bisiknya beda banget karena Bisik on the road. Oke, hari ini bersama Pastor Iwan dan teman-teman dari semuanya. Komisi di Keuskupan. Jadi ini sekarang sesuatu yang spesial hari ini. Jadi kita secara khusus mengadakan bisik di pagi hari ini ya. Emang kita mau kemana sih? Mau ini banyak banget dan kita di bus gitu. Ya, Sobat Komsos, hari ini pagi ini kami semua berangkat ke Jakarta dalam rangka mau ikut Misa Akbar bersama Sri Paus Fransiskus di Stasiun Gelora Bung Karno. Dan ini kami ada banyak rombongan. Kami salah satu bus rombongan dari DKP, bus 19 dari 23 bus dari DKP, dan juga umat Keuskupan Bandung ada begitu banyak yang ikut. Saya kira nanti kita akan bergabung bersama dengan 70.000 umat Katolik di seluruh Indonesia yang akan ikut Misa Akbar nanti. Nah, kan di sana tuh kita misa ya. Tapi selain misa tuh kita bisa ngapain aja di GBK nanti? Kalau di GBK pasti acara utama adalah misa. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Sebelumnya ada premisa, tentu kita akan dipersiapkan supaya kita dapat ikut misa dengan baik. Ada doa bersama juga di sana sebelum kita mengikuti misa. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya misa itu kan setiap minggu kita mengikuti misa, bahkan misa harian pun ada gitu ya, bersama dengan pastor. Nah, yang bikin spesial kali ini kan bersama dengan Sri Paus gitu. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang bisa kita maknai sebagai umat Katolik untuk bisa ikut misa bersama Sri Paus? Ya. Kebanggaan tersendiri umat Indonesia. Pertama, bahwa ini juga rahmat besar bagi umat Katolik seluruh Indonesia bahwa kita bisa merayakan Ekaristi bersama dengan Sri Paus. Tetapi bagi saya pribadi tentu saja juga bersama dengan teman-teman yang lain, yang dirasakan adalah kesatuan gereja. Bagaimana gereja Katolik adalah gereja yang satu, kudus, dan apostolik. Dan kesatuan gereja ini diwujudkan nanti, salah satu bentuk perwujudan yang bisa kita rasakan bersama dengan Sri Paus sebagai pimpinan gereja Katolik, sebagai penerus dari Santo Petrus dari Tahta Suci, memimpin perayaan Ekaristi, dan kita semua ikut dalam kesatuan. Di GBK seluruh umat dari mana-mana seluruh Indonesia datang, dan juga melalui live streaming juga akan diikuti umat dari berbagai tempat. Dan saya kira kesatuan ini menjadi penting, rasa kesatuan sebagai gereja. Dan yang kedua, Ekaristi itu menyatukan. Jadi Ekaristi bukan soal saya merayakan sendiri, tidak. Ketika saya ikut Ekaristi, saya disatukan dengan seluruh gereja. Saya kira rasa ini yang tentu akan kita dapatkan dan mempunyai arti penting bagi kita dalam penghayatan kita sebagai umat Katolik. Tapi kan banyak juga ya umat Katolik yang nggak ikut misa secara langsung gitu. Tapi mereka mengadakan online itu bersama di paroki masing-masing. Kemuning ada. Jadi Bapak Uskup sudah memberikan arahan agar di tiap paroki diadakan misa live streaming, dan nanti pada saat komuni juga akan menerima tubuh Kristus. Tapi feel-nya beda ya? Atau sama aja sebenarnya? Pasti ada perbedaan feel-nya ya, karena ketika kita langsung kesatuan dengan seluruh akan lebih terasa. Tetapi saya kira di dalam penghayatan iman kita harusnya kita juga merasakan feel yang ruang bersama gitu ya, merasakan kesatuan. Saya kira rasanya juga ketika kita melihat bagaimana Sri Paus datang, bagaimana Sri Paus bertemu dengan saudara kita juga ikut merasakan kehadiran Sri Paus di dalam diri kita, walaupun kita hanya melihat dari jauh dan tidak mengalami. Apalagi kita ikut dalam perayaan Ekaristi bersama. Tapi ada ini ya, kemarin tuh saya nonton diberitakan, nonton TV gitu, kedatangan Sri Paus, terus tiba-tiba berkaca-kaca gitu. Nggak tahu deh kenapa begitu harunya
mungkin itu juga nanti yang akan Iya, dirasakan. dirasakan. Iya Betul, ya. kan, dan aku rasa juga nggak hanya cuman pribadi saya doang, tapi yang Iya. lain juga pasti Pasti akan merasakan dirasakan hal yang sebuah sama, pengalaman gitu yang kan. sama, kesatuan yang sama, dengan rasa yang sama, pengalaman syukur yang sama gitu. Nah, acaranya kan padat banget ya. Sri Iya. Paus di Indonesia tuh cuman sebentar Iya. gitu kan. Hari Jumat beliau sudah Ke Port Moresby, ya ke sudah Papua Nugini. ke Papua Nugini gitu. Nah, di acara yang padat yang dihadiri oleh Sri Paus ini kan seluruh momen itu kita bisa mengikuti secara Iya. online gitu ya. Nah, menurut Pastor Iwan, sebenarnya apa sih yang pengen Paus sampaikan gitu untuk umat Katolik, terutama untuk kita umat Katolik dan untuk rakyat Indonesia juga? Ya, beberapa kali dalam perjumpaan baik dengan pemerintah, baik dengan para imam, biarawan-biarawati, dan juga katekes kemarin, dan juga pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu, yang selalu diulang oleh Sri Paus adalah soal perdamaian. Bagaimana Sri Paus mengajak semua orang hidup di dalam damai. Penghormatan kepada manusia itu menjadi penting. Bahkan di dalam banyak kesempatan lain Sri Paus juga mengatakan bahwa kita jangan dikotak-kotakkan oleh agama, gitu ya. Maka ada Fratelli Tutti, kita ensiklik, jadi yang membicarakan bahwa ini persaudaraan semua, kita semuanya semua saudara. Jadi maka keseluruhan itu kita sebagai saudara, gitu ya. Jadi dengan itu tidak lagi dikotak-kotakan oleh agama, oleh ras, oleh kepentingan, tapi yuk kita bersama-sama sebagai membangun kesatuan, membangun perdamaian. Sri Paus selalu mengatakan kita harus membangun jembatan, bukan membangun tembok. Sebenarnya dampaknya akan besar nggak, Mo, kepada rakyat Indonesia? Menurut saya akan dampaknya besar ya. Jadi kan Sri Paus itu kan bukan hanya apa yang dibicarakan gitu kan, tetapi apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, itu menjadi cerminan apa yang sungguh-sungguh menjadi pemikiran dan apa yang mau dituju gitu ya. Kalau kita lihat Sri Paus dengan penampilan yang amat sederhana, Iya, betul. lalu amat rendah hati gitu ya, ketemu semua orang saya melihat gitu, lihat kecapaian luar biasa, tapi selalu tersenyum dan The selalu, Smiling Pope. ya, dan selalu memberikan tangannya untuk menjabat orang gitu. Bahkan di katedral Sri Paus selalu berkeliling loh, menyalami anak-anak yang jadi pagar itu ya. Semua disalami satu-satu. Saya Ando kira, dapat salam bisa salaman? ya, Kapan, Ando? ya semoga dengan Ando dapat salam semakin berkat cepat menikah ya. Iya. Itu jadi berkatnya begitu. Karena harapannya itu kan Ando, Oh iya ya. maunya itu. Sekarang pemberkatan langsung Enggak. Jadi ini, maksudnya ini menjadi apapun yang kita melihat wajah Sri Paus itu sudah menjadi berkat bagi kita. Bahkan bukan hanya untuk orang Katolik. Banyak teman-teman saya juga Muslim mengatakan hal yang luar biasa. Ada teman Muslim yang amat fanatik gitu ya. Kalau Natal nggak pernah ngucapin selamat Natal itu, tetapi begitu ketemu Sri Paus dia mengatakan ini luar biasa ya Sri Paus ini gitu ya. Nanti kamu ke sana nggak? Saya kesini. Wah, seneng ya kayaknya ketemu gitu ya. Pada itu bagaimana bahwa itu apa yang disebarkan itu sungguh-sungguh sesuatu kasih dan damai yang luar biasa. Dilihat dari dilihat dari TV aja kan beliau dibilangnya tuh The Smiling Pope kan ya. Karena selalu tersenyum. Terus juga pesawat yang dipakai yang digunakan untuk ke Indonesia juga itu pesawat komersil katanya ya. Bukan pesawat khusus ya. Terus udah gitu mobil juga mobil sederhana. Itu yang disorot tuh pesawat, ya kan? Terus udah gitu mobil. Kemudian jam tangan yang disorot juga. Dengan kesederhanaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini apa yang bisa kita teladani gitu Mo, dari itu semua? Ya, untuk semua umat saya kira keteladanan kesederhanaan. Bagaimana Sri Paus selalu berpikir dan menolong orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang berkekurangan gitu kan. Kan Sri Paus juga mengkritik kalau kita ada nama yang mengkritik kesenjangan ekonomi karena mereka berlomba-lomba ekonomi yang menyebabkan orang-orang semakin termiskinkan dan juga eksploitasi
sumber daya alam yang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, semakin memiskinkan orang itu, dan yang kemudian kita kenal dengan ekonomi Fransiskus, itu bagaimana mengajak semua orang untuk memperhatikan, jangan berpikir diri sendiri, ada orang lain yang membutuhkan kamu, yuk kita mau berbagi. Saya kira ini yang penting selalu diberikan teladan oleh Sri Paus. Dan beliau menunjukkan kesederhanaan hidup gitu. Sejak dipilih menjadi Sri Paus, dia tampilannya sederhana gitu ya. Lalu juga dia tinggal tidak di istana kepausan, tetapi dia tinggal di apartemen yang lain yang juga dengan sederhana. Bahkan sekarang beliau tinggal di kedutaan, tidak tinggal di Wisma Negara atau hotel yang disediakan negara. Dan kamar sederhana yang disediakan. Memang itulah kesederhanaan beliau. Semoga. Dan saya kira ini juga penting untuk kita semua. Gitu. Iya. Dan bagi yang menarik juga pesan untuk para imam adalah supaya menghilangkan sikap-sikap klerikalisme. Jangan sampai jabatan imamat menjauhkan dengan umat. Jangan sampai imamat membuat mereka menikmati fasilitas-fasilitas atau menuntut fasilitas-fasilitas karena imamatnya. Oke. Romo, yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos bagi yang ikut misa langsung dan juga yang tidak bisa hadir langsung, karena banyak yang merasa sedih, kemudian juga kecewa nggak bisa hadir langsung gitu, tapi menyaksikan secara online. Pertama, bahwa ini memang kunjungan Paus hanya singkat karena juga menyangkut kesehatan. Usia Sri Paus sudah hampir 88 dan dengan kesehatan yang sudah semakin menurun. Tidak seperti tahun 89 ya, ada 3 tempat yang dikunjungi oleh Sri Paus sehingga banyak umat yang bisa hadir. Itu yang pertama. Yang kedua juga di stadion GBK juga terbatas, maka memang sungguh-sungguh dibatasi untuk datang. Apakah kita boleh datang? Apakah kita tidak boleh datang? Apakah kita ikut misa langsung? Apakah kita misa online? Saya kira halnya sama. Satu hal, kita diajak merayakan kesatuan gereja. Ekaristi itu menyatukan. Dan sekarang menjadi nyata kesatuan gereja di dalam perayaan Ekaristi ini. Pemimpin tertinggi kita, Sri Paus, wakil penerus dari Santo Petrus, di antara kita dan merayakan bersama kita. Saya kira ini menjadi penting. Dan yang kedua, yuk kita nikmati ini. Ketika kita menikmati, pasti kita mengalami banyak rahmat. Kita pasti mengalami sesuatu yang dalam diri kita. Kita bukan menonton Ekaristi, tetapi kita mau mengalami Ekaristi itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau gitu kita pamit ya, Mo. Ya, bisa kita lama-lama. Kasihan kameramennya. Kita teman-teman juga udah pada ngantuk. Selamat tidur teman-teman, supaya menyiapkan fisik karena sampai malam ya. Sampai ketemu, nanti kita akan berbagi pengalaman lagi setelah kita menikmati perayaan Ekaristi bersama-sama dengan yang lain. Betul. Sobat Komsos pamit ya. Dah.